Selamat malam, salam Kendi Emas. Kendi Emas satu minggu ini membuat satu produk demin yang cukup eksklusif. Semuanya dari bahan stainless, dan di bagian bawah juga sudah tertutup oleh stainless. Ini adalah Deminalisawati, ya, satu produk yang saya buat khusus untuk permintaan dan desain yang diminta oleh seorang peminat di Bandung, Jawa Barat. Jadi perangkatnya seperti ini. Di sini ada tombol pompa dan sini ini untuk tombol TDS. Jadi di sini sudah cukup penjelasannya bahwa ini adalah tombol pompa air. Di sini sudah ada keterangannya on off. Yang ini untuk pembilasan otomatis. Nanti untuk berikutnya mungkin saya akan menggunakan timer di sini. Jadi pembilasan cukup menggunakan timer. Dan ini untuk TDS meter, dan yang ini untuk bilas anion. Jadi produknya seperti ini, sudah dari bahan stainless. Jadi air masuk dari pompa air, di sana, kemudian melingkar masuk lewat keran ini, ya. Dan ini adalah keran pembuangan. Kemudian ini keran untuk air dari kation menuju ke anion. Pipanya seperti ini. Ini juga untuk pembilasan anion. Ya, stop kerannya sudah seperti ini. Ini outputnya ada di sebelah sini. Ini output. Dan yang di housing biru ini isinya karbon CTO, karbon block, dan di bagian bawah ini sudah dilengkapi dengan sistem penyaringan. Saya menggunakan produk Alinco, ya. Pompa saya menggunakan Sanyo, kapasitas 35 liter per menit. Di bawah ini ada jerigen 2. Ini adalah jerigen untuk bilas atau untuk kita melakukan flushing. Jadi jerigen ini nanti air dari pembilasan dia akan masuk ke jerigen ini, ya, langsung. Jadi selang ini dari pompa air yang saya pasang di samping kiri dan kanan dari 2 jerigen ini. Jadi air flushing itu dipompa masuk ke keran bilas. Kemudian dia akan membilas dari atas dan dia keluar lewat sini kembali ke jerigen. Jadi dulu saya memperhitungkan bahwa satu kali flushing itu kita membutuhkan biaya sekitar 22.000 termasuk ongkosnya. Tetapi sekarang setelah saya melakukan pengujian berulang-ulang, saya mendapatkan hasil yang lebih istimewa lagi, yaitu satu jerigen ini dengan campuran 20% asam dan 20% asin ini bisa digunakan untuk kita melakukan regenerasi atau kita melakukan flushing berulang-ulang. Jadi dia tidak terbuang, karena begitu kita dipompa masuk ke dalam tangki anion atau kation, hasil bilasan itu akan kembali masuk ke jerigen ini sampai kembali penuh. Jadi tidak ada yang dibuang. Nanti setelah di sini air berkurang sedikit, misalnya tinggal setengah, air di jerigen ini tinggal setengah, kita tinggal menambahkan air saja. Jadi tidak menambahkan lagi cairan asam atau cairan asin, tapi kita langsung memasukkannya, tinggal menambahkan air sampai nanti kandungan asam dan asin ini tinggal 10%, baru kita menambahkan asam dan asin. Itu untuk kita pembilasan. Jadi ternyata biaya 22.000 untuk flushing itu bisa kita lakukan
untuk 20 kali flashing. Berarti satu kali flashing sekarang dengan perangkat yang saya buat terakhir ini, dia hanya membutuhkan biaya Rp2.000 ya. Rp2.000. Ini pemesannya TDS airnya 50. Jadi bisa dipakai untuk memproduksi 5.000 liter untuk TDS 0 ya. Jadi ini tadi saya sudah melakukan flashing dan hasilnya sudah tertera di monitor ini. Dan flashing yang otomatis ini yang bersirkulasi saja seperti ini, rupanya ini lebih nyaman buat pengguna. Jadi pengguna tidak terus-menerus mencampurkan asam atau asin setiap kali melakukan flashing. Jadi cukup satu kali kita bisa lakukan flashing berulang begitu. Jadi biayanya sekarang tambah kecil. Hanya sekarang yang perlu diperbaiki adalah model ya. Model dari penempatan perangkat ini. Jadi si pemesan kita dari Bandung sudah meminta untuk seluruh rangkanya dari stainless. Ini semua sudah stainless, jadi mengkilap. Panel depannya juga sudah menggunakan stainless. Kemudian penutup bawahnya juga kita sudah menggunakan stainless. Sistem ini terlihat kecil ya. Ini di dalam ini, kenapa orang biasa bilang, Pak, kenapa hanya satu set saja begitu harganya sangat mahal? Anda tidak tahu kenapa ini menjadi mahal. Karena begini, ketika kita membeli resin ya, kita membeli resin, itu resin itu volumenya tidak selalu penuh. Ya, harganya sama, tetapi isinya tidak seperti dulu. Kalau dulu isinya resin misalnya 20 kg. Sekarang tidak, hanya 14 kg. Sementara harganya tetap. Terpaksa saya harus menambahkan resin tambahan ke dalam tangki ini supaya tingginya atau bed restnya itu sesuai dengan standar kualifikasi dari resin itu. Jadi kalau hanya bermodalkan murah satu sak, hasilnya tidak ada ya, tidak memberikan efek apa-apa. Anda mau cari TDS 0 itu penuh kesengsaraan. Jadi bed restnya itu yang harus tepat ukurannya, karena setiap resin, anion maupun kation dari merek apapun itu berbeda-beda ya, berbeda-beda volumenya. Dan kebetulan resin yang saya gunakan ini, kalau orang bertanya, Bapak pakai resin apa? Saya kemudian saya mencampur. Jadi setiap resin itu pasti ada dari standar pabrik itu pasti ada standar kualifikasi, tingkat keasamannya, kemudian bed restnya, kemudian spesifikasinya itu sudah ditulis dengan jelas. Ada spesifikasi yang memang kita tidak bisa jangkau, ada spesifikasi yang kita bisa jangkau. Oleh sebab itu saya mencampur 3 merek ke dalam tangki ini. Jadi tidak hanya satu merek yang saya pakai permanen, tapi 3 merek yang saya campurkan ke dalam sini, sehingga saya bisa menghasilkan atau mendapatkan standar kualifikasi TDS 0 dengan pH 7,5 ke atas sampai 8,5. Itu saya bisa capai karena mixing tadi, karena pencampuran resin tadi. Jadi tidak mutlak. Kalau misalnya ada yang menawarkan apa di tempat lain mau 8 juta sudah dapat, itu urusannya orang lain. Tetapi saya sendiri tidak mendapatkan solusi harga dengan kualifikasi seperti itu ya. Jadi saya mohon dimaafkan untuk hal ini. Tetapi yang jelas volume yang kurang tadi membuat kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Kalau Anda mau bertanya, Anda boleh bertanya lewat WhatsApp. Saya sudah di halaman saya juga saya sudah sediakan tombol WhatsApp. Tapi kalau Anda ingin Anda bisa bertanya juga melalui WhatsApp di 08 123 090 3848. Itu nomor WhatsApp saya. Nah, kalau misalnya kita sendiri
tidak bisa menemukan atau mendapatkan spesifikasi dengan takaran dan ukuran untuk mencapai hasil maksimal, kita juga tidak bisa mendapatkan apa-apa dari suatu proses, ya. Jadi karena kebanyakan permintaan pembeli itu juga eksklusif, maksudnya mintanya saya ingin dibuatkan yang bagus, saya ingin tampilannya yang beda, dan seperti yang saya sering bilang, saya membuat perangkat ini tidak ada yang sama, ya. Bahkan sudah 100 pengguna, 100 juga bentuknya berbeda. Beda bentuk, beda warna, beda tombol, beda sistem flashing, bermacam-macam beda. Jadi saya berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan semampu saya membuat. Jadi ini hasilnya. Ini tampak dari samping seperti ini. Jadi di bagian bawah itu memang ada jerigen yang saya sudah pasang permanen yang saya gunakan untuk flashing. Jadi tidak perlu mencampur-campur lagi. Jadi ketika airnya di dalam ininya sudah berkurang, setiap kali flashing dia akan berkurang 1%. Jadi setelah setengah, kita tinggal menambahkan air, ya, ke dalam jerigen ini. Dengan cara itu, satu kali flashing saya mendapatkan angka 2.200 rupiah satu kali flashing. Itu biaya yang sangat murah. Karena sekarang sistem flashingnya sudah langsung di bawah, jadi di bagian atas sudah tidak ada lagi corong, ya, tidak ada lagi corong untuk kita melakukan flashing dari atas. Tetapi bagi Anda yang suka flashing dari atas atau sistem flashing manual, saya masih punya satu set ini. Masih punya satu set di belakang yang belum ada pembelinya. Jika Anda tertarik dengan sistem flashing manual dalam kondisi standar, tanpa pompa air, tanpa TDS meter, mungkin saya bisa beri Anda harga untuk yang ini kurang lebih sekitar 8.500.000. Jadi sudah ada rak, nanti ada housing satu di tengah, dan kelengkapannya kecuali pompa air dan TDS. Karena dengan adanya pompa air dan TDS meter atau TDS inline itu cost-nya pasti akan bertambah dan pekerjaannya juga bertambah karena harus ada panel seperti ini untuk tombol-tombol, ya. Jadi ini proses yang saya buat sendiri, ya. Saya saat sampai hari ini saya masih tetap bekerja sendiri, memotong besi sendiri, mengukur sendiri, merancang sendiri seperti ini. Dan ini hasilnya. Jadi jika di malam hari seperti ini saya puas, saya bisa melihat hasil pekerjaan saya sendiri. Dan apapun yang diminta oleh pengguna atau calon pengguna, dengan senang hati saya berusaha untuk memenuhinya. Ini produk saya untuk minggu ini. Saya kerjakan ini di tanggal 9 Desember dan hari ini 14 Desember dia selesai. Besok saya packing dan saya bisa antarkan ini ke kargo. Jadi ini nanti di packing jadi 2 bagian karena rak yang atas satu koli atau di dalam satu kemas sendiri, dan di bagian bawah ini juga satu kemas sendiri sebab ini kakinya terpisah, ya. Ini kakinya terpisah, jadi ini bisa diangkat atau dia lepas sendiri. Jadi sistem flashingnya sederhana. Jadi sistem flashingnya sederhana karena hanya ada 2 keran, ada tulisan bilas dan di bawah juga ada tulisan bilas, ya. Demikian juga di anion ada keran bilas dan keran bilas. Jadi kalau kita mau melakukan flashing, tinggal tekan tombol kation untuk flashing kation dan tombol anion untuk flashing anion, dan kita buka 2 keran. Kita buka 2 keran ini sudah beres. Kita tinggal tunggu kurang lebih 30 atau 40 menit. Kemudian kita tutup dan kita bisa
melakukan pembilasan hanya dengan cara sederhana. Cukup buka keran ini saja. Buka keran ini kalau saya buka airnya keluar. Jadi ini dibuka, sudah dia melakukan pembilasan. Kita melakukan pembilasan, kita cukup pantau di TDS monitor. Ketika TDS monitor sudah menunjukkan angka yang kita suka untuk mulai running, kita bisa langsung running. Ya, caranya cuma sederhana. Jadi walaupun keran di sini terlihat banyak, tetapi yang digunakan untuk bilas hanya ini untuk kation dan bilas ini untuk anion, dan satu keran untuk pembilasan total untuk mengeluarkan sisa-sisa material cuci, ya. Ini untuk mengeluarkan material cuci, dan ini ada tulisan out, ini menuju ke toran. Jadi dari pompa air, dari sumur, kemudian dari sumur langsung, ya, dari sumur langsung. Kita tidak menggunakan treatment apa-apa. Nanti treatmentnya waktu masuk ke depot air minum. Jadi waktu dari sini kita tidak menggunakan treatment apa-apa. Nanti di depot air minum baru kita pakai treatment untuk kebutuhan air minum jual, ya. Jadi sederhana seperti ini, ya. Ini saya tampilkan dari jauh. Ini jika Anda bertanya produk ini habis kurang lebih dengan besi stainless dan lain-lain sekitar 16 lebih sedikit. Kalau Anda ingin pakai yang besi, pasti akan lebih murah. Karena batangan stainless ini satu batang harganya sudah cukup mahal, ya, 200 lebih. Sementara satu rak ini membutuhkan 4 batang. Jadi cukup banyak. Tapi kalau pakai besi galvalum yang anti karat, nah kemudian nanti kita cat. Jadi hasilnya berbeda. Memang tampak lebih eksklusif, tampak bersih kalau kita menggunakan bahan stainless, ya. Jadi ini hasilnya. Sementara itu yang saya bisa informasikan untuk Anda. Jika Anda ingin tahu tentang produk Kendimas, Anda bisa menghubungi saya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, salam Kendimas.